waktu. Iya, baru sampai rumah gua. Sampai joglo ternyata anak gua tadi maal kah. Panasnya agak lumayan 38 derajat kan. Tapi nggak tahu juga ini ntar, mudah-mudahan sih sehat-sehat aja. Nggak sampai ini langsung apa? Mungkin kecapean atau gimana ya, langsung cepat reda lah. Gitu, ini gue ada kepikiran karena gue baru sampai rumah berjogo, ada kepikiran nggak tahu nih gue balik lagi apa enggak ntar subuh gitu guys. Gitu Theo, kayak gue sambil live dulu aja, cuman gue live di mana, di handphone nih. Belum ke PC sih sebenarnya, pengen terbang tengah malam sambil ngobrol-ngobrol, cuman gue belum nyalain PC, belum ngapa-ngapain gitu. Belum tidur lu Theo? Lagi begadang apa lagi ngedit itu, ngedit bandara? Aduh ya Allah, gila rambutku udah gondrong banget ya. Nggak gondrong-gondrong banget sih, belum. Ntar tinggal gue panjangin lagi, baru habis itu cukur gitu kan. Emang ke warung tadi beli ciki ya kan, jet set. Ini belum pada tidur apa gimana nih? Tadi waktunya udah tinggal berapa jam lagi ya, lupa gua. Malam Bang Ami, malam. Aneh belum tidur Bang, kenapa tuh? Jadi ini apa, manusia kalong apa gimana? Apa baru sampai rumah? Ini subatom gue yang udah tinggal berapa ya? 5330 ya. Ini perasaan gue juga lagi agak kurang tenang aja nih. Gue deketan aja ya biar udah kebaca. Bang, Ani mau nanya, emang salah kah Bang misalkan kita ngeluh sama temen atau ngeluh ini itu, aneh tiap ngeluh seakan itu salah, tapi pas aneh hadapin nangis tiap saat, ini aja disebut ngeluh? Satu sisi juga kita manusia sih,
ada saatnya kita ibaratnya tuh kayak semacam apa ya, bercerita lah ya, bercerita sama teman-teman kita tentang ya mau sama teman kita, mau sama sahabat kita, bahkan mau sama saudara-saudara kita gitu loh. Terkadang juga kita perlu perlu buat apa, fungsinya buat ngeluapin apa ya, isi hati kita lah, ngeluapin yang kan selama ini mungkin kalau kita nggak bercerita kita tahan pendem di hati, yang jadinya tuh makin lama makin kayak merasa kayak menumpuk semuanya. Sebenarnya wajar-wajar aja kalau kita ngobrol, kita cerita, kita berkeluh kesah sama teman-teman kita segala macam, karena kan biar gimana pun juga pastinya mereka juga akan sama apa yang bakalan mereka lakuin ke kita semua gitu, walaupun nggak semuanya sih. Ada yang benar-benar kayak mengeluh, cuman dia hanya mengeluh di dalam hati, dia tanpa ngeluapin, tanpa bercerita ke teman-temannya. Ada juga yang dia ngeluapin dengan cara mungkin mengeluhnya dengan ya, dari contohnya hal positif mungkin apakah dia suka main gitar atau suka main alat musik kayak gitu, dia ngeluapin di situ, atau berbagai macam cara sih. Ada yang caranya seperti itu. Dibilang salah juga enggak, ya kan? Dibilang benar juga enggak juga gitu, karena mungkin kalau kita selalu mengeluh juga nggak bagus juga. Nggak bagus juga kalau misalnya kita selalu mengeluh gitu, nggak bagus juga. Belum tentu juga teman kita juga pas saat kita sedang berkeluh kesah, ternyata kita nggak, tanpa menyadari kalau teman kita juga lagi ada problem juga, tapi dia mungkin apa ya, masih menyembunyikan itu gitu loh. Sehat selalu Bang Amit, terima kasih banyak gitu. Gue juga saat ini juga ibaratnya gue saat ini nih, jujur gue butuh butuh orang, mungkin butuh siapa, apa ya, mungkin apakah temen atau apapun itulah ya, yang orang yang gue percaya atau yang dekat sama gue gitu. Gue butuh juga sebenarnya untuk gue bercerita saat ini, beban apa yang sedang gue hadapin. Butuh terutama kayak sosok seorang ibu lah gitu. Gitu Gary Coklatos, gila Gary Coklatos. Nantinya apapun itu yang lo hadapin hari ini, gue juga percaya kok apapun itu yang gue hadapin saat ini pasti bakalan ada titik terangnya, pasti bakalan ada jalan keluarnya. Nangis juga pengen gue nangis bener. Gue terkadang kalau ngeliat anak gue, apalagi anak gue lagi demam nih sekarang, gue balik, tujuan gue balik kan buat jujur aja, gue buat cari duit nih. Karena kalau misalkan gue stay di sana, hitungannya kan juga gue nggak megang duit sama sekali. Kalau anak gue kenapa-napa atau ya jangan belum jangan sampai, maksud gue kalau misalkan butuh uang buat ke dokter, gue nggak sambil nyari duit kan juga agak susah juga gitu. Mau nggak mau gue harus pulang dulu, mungkin cari rezeki sambil berjalan. Nanti kalau memang itu ya, gue pasti bakalan ke bini gue gitu gitu. Makanya kenapa gue ini pulang dulu ke rumah, di sana kan juga ada bini gue juga kan,
makanya sama laki-laki kan apa ya, mau nggak mau nih apapun itu rintangannya cobaan segala macam gue harus jalanin, gue harus hadepin kan gitu, gue harus cari, gue laki-laki gue harus cari sampai ke lubang semut pun juga gue harus cari gitu loh. Semangat semangat semua, semoga semuanya baik-baik saja. Semangat bang, bismillah, cuma bisa bantu doa. Siap, tenang aja. Gitu Geli Coklatos. Jadi lu apa ya, kalau misalkan ya lu Islam, lu Muslim, mungkin lu coba lu ya kayak kayak apa ya, kayak mungkin lu bisa sholat berkeluh kesah sama sang pencipta gitu. Semoga gue juga pelajarin eh, apa namanya, kayak semacam pelajaran hidup lah ya, ambil berjalannya waktu lu pelajarin itu semua, insya Allah pasti bakalan bisa kok. Yang nantinya lu sering berkeluh kesah, suatu saat nanti jadinya lu udah jarang banget yang namanya berkeluh kesah atau mengeluh gitu loh. Mudah-mudahan jadi ada perubahan di diri lu nya gitu, biar lu nya semangat, lu nya juga bisa ngejalanin hari-hari lu nya juga bisa apa namanya, membantu orang lain juga, membantu orang lain kayak contohnya mungkin saat itu orang itu sedang sedang apa namanya, kesusahan atau sedang mengeluh segala macam, seenggaknya di situ lu punya pelajaran hidup yang bisa lu turunin lagi ke orang itu, jadi benar-benar lu ngebantu juga orang itu gitu. Apalagi kalau misalkan hidup lu masih panjang, masih sekolah kuliah kayak gitu hitungannya lu cuman belajar sama nentuin arah hidup lu, nentuin jenjang karir lu, masa depan lu, pelan-pelan sampai lu mau kemana, itu aja yang lu harus pikirin. Kalau misalkan untuk masalah tentang yang lain gitu, mungkin apakah ada masalah tentang dari keluarganya atau apapun itu, lu buktiin dengan cara lu baik-baik di sekolah gitu loh, gitu. Atau mungkin lu sedang bekerja, sedangkan mungkin apa lu lagi ada masalah juga sama orang di rumah lu atau gimana, lu tetap berjalan aja. Karena kenapa, apalagi lu udah tujuan udah kerja ya, kerja lu udah nggak menghasilkan duit sendiri, bukan berarti terus lu jadi sombong, nggak, malah yang mempengaruhi lu yang di dalam rumah itu anggapnya jadi kemungkinan kecil untuk merubah lu gitu loh. Karena kenapa, lu udah mencari duit sendiri, udah hitungannya udah ya udahlah, kalau masih ada jalan gue kerja, udah fokus aja gue kerja gitu, nyari duit ntar ya gue juga nggak minta lagi ke orang tua segala macem. Tapi jangan lupa juga kalau semua itu berkat orang tua juga, tapi ya agar masih bisa di hitungannya masih udah gue fokus satu titik dulu itu gitu guys, ngerti gak sih? Ngerti kan ya, semoga paham kayak gitu gitu kan, ya kan Gary. Cuman gue nggak tahu sih permasalahan lu, keluh kesah lu sering ngeluh itu ngeluh tentang apa, gue nggak tahu sih. Apakah lu masalah apa, gue nggak tahu ya, karena lu nggak terlalu cerita, lu cuman ngomong ke gue tentang lu sering ngeluh ke teman-teman lu gitu. Dibalik semua permasalahan
dibalik semua apa yang lu hadapin, lu yakin kalau diri lu tuh mampu gitu. Karena ya apapun itu, cobaan berat apapun itu yang kita hadapin, intinya ya, pasti ada kemudahan. Itu aja sih, gue yang yakinin itu. Cuman ya kita cari aja tuh titiknya di mana kita harus ini, ibaratnya kayak teka-teki ya udah. Di sini, aduh kayaknya bukan di sini nih, gue mesti ke sini apa ya, coba gue jalan ke situ deh gitu. Gak apa Bang, aneh cuma ngomong kayak gitu aja kok, abisnya udah batasin apa yang harus diceritakan atau enggak. Ya nggak apa-apa, yang penting intinya kita nggak ada masalah sebenarnya. Kita berkeluh kesah, kita mengeluh, ngobrol sama teman-teman, curhat sama teman-teman kita, sebenarnya sih nggak ada salahnya, nggak, karena emang setiap orang itu pasti butuh hal begitu, butuh. Ya kita punya teman juga satu dua orang juga, ada yang satu yang bercerita, ada yang satu yang terbuka, ada yang satu yang mungkin tertutup rapat kan, berbagai macam gitu, berbagai macam gitu. Mereka juga butuh bercerita, sama hal sama kita juga, sama-sama manusia gitu. Jadi ya kalau gue bilang sih, untuk mengeluh, untuk mengobrol, untuk bercerita nggak ada masalahnya. Cuman kita juga harus melihat juga ke arah temen kita atau gimana. Apakah kita sering banget, lu kerja lu ngeluh doang, tapi lu nggak mau ngelakuin gitu, tapi lu cuma ngeluh doang nih, gimana ceritanya coba nih. Terus gua harus aku kudu piye kan gitu ya, aku mesti gimana. Kerjaan lu ngeluh mulu tiap hari, lu gini mulu, tapi sebenarnya ini gampang ini jadi tinggal lu ngelakuin begini doang, gua aja tahu kok segala macem gitu. Mungkin gara-gara aneh terlalu dengerin keluh kesah mereka masalah ini itu, tapi entah kenapa kalau kita berbalik, tapi aneh mode serius nih, kapan-kapan aneh mungkin akan pakai cara mereka yang main-main sambil sambil ngeluh. Ya bisa jadi begitu. Intinya sih intinya ya intinya kita boleh, itu dia yang poinnya, kita boleh keluh, kita boleh mengeluh, tapi ingat juga pas itu ada suatu saat ada batasan. Ada yang mau mendengarkan, ada yang tidak mau mendengarkan. Jadi yang tidak mau mendengarkan dia ya cuek bebek. Kalau ada yang menjadi pendengar setia, dia pasti bakalan dengerin lu terus gitu loh, gitu. Ada yang mendengarkan, ngasih ngasih apa namanya, ngasih solusi atau segala macam, ngobrol kayak gua sama Kang Dani tuh kemarin gua ngobrol, dua bapak-bapak di depan ngobrol bercerita tuh berdua, yang sebelum gua live itu gua ngobrol bercerita berdua tentang, dan gue begini gini gini nih, dikasih tahu sama si Dani, lo begini nih, lo ini. Dia nggak mengajarkan, nggak menyalahkan, nggak menyudutkan, tapi dia ngasih tahu yang jelas kita tuh usianya udah 40 nih, ya kan. Yang di bawah kita misalkan dia usianya seperti itu, ya udah, kita jangan sampai menyudutkan dia, jangan sampai membuat kita lu salah gitu, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh gitu. Karena kenapa ya kan, mereka usianya masih begitu, penuh dengan yang namanya eh, apa, eksperimen, dan ya pastinya ada besarnya emosi, besarnya egois, kayak gitu ya kan, gitu. Kadang gue curhat sama Dani, cerita segala macem tentang gimana, pengen banget asli kalau kesana cuma mampir dan ngobrol doang. Hehe, doain ya Bang Ane bisa ada rezeki kesana buat jalan-jalan nemuin keluarga besar kalian. Ya siap, cuman ingat
Kita itu bukannya gue untuk mungkin kalau ada event gimana tuh, kalau misalkan kemungkinan besar event, kemungkinan besar kita bisa bertemu. Tapi kalau kita nggak ada event, kemungkinan besar agak susah ketemu. Karena kenapa? Bukannya kita semua jadi kayak sombong, bukan, tapi pastinya ada yang namanya privasi, mungkin apalagi syuting atau lagi istirahat atau lagi ada kerjaan lain kan gitu. Alangkah baiknya kalau misalkan mau bertemu mungkin di yang namanya pas ada event gitu, biar supaya keintiman keakrabannya lebih dapat ketimbang kita ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke situ, tahu-taunya orangnya nggak ada atau tahu-taunya lagi sibuk untuk mungkin ada kerjaan segala macam, kan jadinya satu sisi kan nggak enak dilunya gitu. Gitu guys, ya kan. Mio hadir ya, mudah-mudahan gue minta doanya guys, mudah-mudahan anakku juga di saat ini tadi demam 38 derajat ya, mudah-mudahan malam ini demamnya cepat turun ya guys, gue minta doanya. Siap, siap, siap. Gitu, siap. Ya inti ya semoga lah ya, apa namanya, kita semua pun juga sehat-sehat ya. Jadi kita nanti bisa bertemu mungkin di event, bisa bertemu mungkin di tempat yang pas memang sudah waktunya, kalau emang udah ditentuin kita pasti bertemu, kita bertemu gitu. Amit tabah sancai sancai. Siap, thank you, thank you. Siap gitu ya, mudah-mudahan nih apa namanya ya, Chelsea sehat-sehat juga ya guys, doain. Ya itu ini lagi di apa namanya, sama ibunya lagi dikasih minum susu terus ya, dia minum terus susu. Gue juga nggak tahu kenapa, apa namanya, panas karena kenapa nih, belum ketahuan. Tadi sih pas gue datang hangat, emang badannya cuman eh hangatnya sih hangat yang memang hangat yang gimana ya, hangat ya, hangatnya anak kecil. Tadi pas gue sempet gue peluk, gue makanya duduk di sama gue gitu, gue pegang terus main sama gue, canda sama gue, panasnya agak agak turun, panasnya agak turun. Udah tuh akhirnya gue izin sama bini gue untuk pulang. Ini sih gue pas nyampe rumah tadi pas gue 38 derajat panasnya gitu. Bilang ya tuh, gue izin pulang juga bukan berarti gue nggak mau ngurusin ya, mau nggak mau ngurusin anak gue, tapi seenggaknya kita harus pecah dulu nih. Jadi bini gue jagain anak, guanya sambil nyari duit nih gitu kan, jadi seenggaknya sinkron nih. Kalau misalkan dua-duanya di sana terus ya gue juga nggak megang apa-apa, ya itu susah kayak gitu tuh. Next event kapan bang? Belum tahu sih, belum tahu next eventnya kapan. Sehat sama warga Tarakarta ya kan, ya makanya sehat-sehat sama kalian. Gitu nih, gue juga nggak tahu nih ada rencana gue mau datang apa subuh sana atau gimana nih. Ya mudah-mudahan lah ya, karena dari tadi juga agak sedikit nggak tenang juga hati. Pas di jalan pun juga gitu. Ada total bentol nggak bang? Nggak ada sih, nggak ada,
nggak ada. Tadi kan gue datang juga sore ya, terus anak gue juga tadi pergi sama kakek neneknya juga ke Bogor. Mungkin juga sebelum sebelumnya emang udah agak-agak panas karena juga nggak ada orang, jadi diajak juga ke sana. Mungkin kecapean kali gitu. Tapi ya gue minta doanya aja, mudah-mudahan Chelsea sehat-sehat ya guys. Mudah-mudahan panasnya turun nih, bini gue ngasih ya Allah 39. Panasnya naik jadi 39. Yang gini nih. Wah, cepet sembuh ya bang, anaknya biar kembali ceria, sehat-sehat ponakan ya Allah, biar main sama Uncle Gary nanti. Jangan, namanya Chelsea dipanggilnya. Hok ntar dulu deh, gue lagi ini nih. Pas lagi keadaan lagi gini nih, nggak tahu juga, YouTube gue juga lagi down. Nah, sudah kompresan 39 masalahnya. Ngerti banget bang, jadi ayah dan laki-laki emang seberat itu pundaknya, fase kayak gini pasti dilaluin bang. Makanya gue jalan ke sana tuh ya. Tidurin dulu aja bang, jangan sampai ikutan sakit juga fisik lu. Enggak, masalahnya nggak tenang juga, tidur nggak bakalan tenang. Tadi 38, sekarang 39. Aduh ya Allah, kalau gitu banyak minum bang.
guys, gue udahan dulu live tadi, nggak tenang gue. Thank you ya buat like nya, thank you buat ngobrol-ngobrolnya. Kita lanjut lagi nanti mungkin kalau udah gue di PC ya. Thank you sekali lagi, udah bye bye. 5:12